kelas yang kemarin itu ada satu kelas yang hanya membuat guide sama jurnalnya nggak dibuat. Apakah di sini sama? Enggak kan? Jurnal dibuat kan? Jurnal diringkas kan? Diringkas kan? Dibaca, disampaikan maksudnya. Tiga. Kan materinya 4. Benar ya? Nah, kita cocokkan dulu. Materinya 4. Anda baca yang satu untuk guide. Ya, yang 3 itu kan jurnal. Betul ya? Nah, jurnalnya dibahas kan? Iya kan? Masuk kan? Materinya itu, di materinya kan sudah selesai. Memang yang saya minta untuk PPT itu kan, kenapa kok tidak saya kumpulkan? Tidak saya buatkan folder pengumpulkan, karena sebetulnya biasa jurnalnya setelah didiskusikan baru dibuat, direvisi. Kalau yang kelas kelas C itu udah, jadi kalau belum 3 jurnal itu sudah belum pasal itu, ya pasal ya. Di materi 1, 2, 3 itu jurnal, yang keempat berkait, ya kan? Iya kan? Ayo kali lihat tahu jurnalnya yang dari LS iya saya pakai. Loh iya Bu, kita pakai itu. Ya itu yang saya pakai. Yang kelompok lain juga. Right, iya kelompokmu. Sudah bahasa. Kayaknya belum. Kalau belum ditambahkan. Tambahin jurnal. Diskusi jurnalnya seperti apa? Kalau gitu, 2 kelompok ini berarti supaya menyingkat waktu, bolehkah saya minta satu yang guide dan teori, yang satu jurnal, membahas jurnalnya toh. Gimana kalau gitu? Supaya nggak terlalu lama. Gimana? Itu nggak? Gini. Atau dua-dua mau sama-sama supaya nggak mengubah formasi presentasinya sesuai yang dibikin. Oke kalau gitu. Berarti mulai dari mana? Kelompok berapa? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan. Oh enggak penting kelompok yang 2 belum lengkap. Masih seperti ini. Yuk, kita buka.
Selamat pagi Bu Nas dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan membahas SROI dan CSR analisis dari PT Astra Internasional beserta dengan jurnal-jurnal. Untuk yang pertama kita bahas tentang definisi SROI dulu. Nah, definisi ini itu evaluasi untuk menilai investasi dengan hasil yang diperoleh. Jadi SROI ini berorientasi pada hasil, menunjukkan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diciptakan suatu program. Terus SROI ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu evaluate SROI dan forecast SROI. Nah, masing-masing ini penelitiannya itu yang evaluatif itu berdasarkan data outcome yang sudah terjadi. Nah, sedangkan yang satunya lagi itu berdasarkan sebelum program itu berjalan sendiri. Terus kemudian ada tujuh prinsip SROI. Yang pertama itu ada involve stakeholders, jadi melibatkan pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua ada understand what change, jadi memahami apa yang berubah. Terus yang ketiga itu ada understand what change. Kemudian yang ketiga itu value the things that matter, yaitu hal-hal yang penting. Kemudian ada only include what the material, jadi hanya menceritakan hal yang material. Kemudian do not overclaim, jadi kita menghindari klaim yang berlebihan. Kemudian yang berikutnya lebih transparan, jadi kita harus transparan dalam proses dan asumsi dijelaskan secara rinci dalam laporan. Kemudian yang verify the result itu verifikasi hasil. Oke, selanjutnya mengapa perlu menghitung teknologi. Pertama itu ada menentukan efektivitas program secara kuantitatif dan objektif. Yang kedua, membantu mengambil keputusan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program. Yang ketiga, menunjukkan akuntabilitas kepada stakeholder dan investor. Yang keempat, memastikan biaya CSR menghasilkan manfaat sosial nyata dan bukan hanya output administrasi. Yang pertama itu mengukur efektivitas program CSR sulit karena manfaat sosial tidak selalu tercermin dalam angka keuangan. SROI ini membantu mengatasi dengan menyediakan kerangka terstruktur untuk menghitung nilai sosial dan mengonversinya menjadi nilai moneter, sehingga dampak program dapat dinilai secara objektif dan berbasis data, bukan hanya narasi. Dan yang kedua ini tidak hanya menghasilkan rasio, tetapi juga menunjukkan aktivitas mana yang benar-benar menciptakan nilai. Nah, informasi ini membantu organisasi menurut keputusan strategis seperti melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program-program, sehingga SROI menjadi alat manajemen yang mendukung perencanaan jangka panjang dan efisiensi sumber daya. Nah, yang ketiga ini mengukur efektivitas program CSR sulit karena manfaat sosial tidak selalu tercermin dalam angka keuangan. Nah, SROI ini membantu mengatasi hal ini dengan menyediakan kerangka terstruktur untuk menghitung nilai sosial dan mengonversinya menjadi nilai moneter, sehingga dampak program dapat dinilai secara objektif dan berbasis data, bukan hanya narasi. Yang keempat, banyak program CSR tampak sukses berdasarkan jumlah kegiatan atau peserta, padahal itu baru sebatas output. Nah, SROI ini menekankan penilaian pada outcome seperti perubahan nyata bagi masyarakat, sehingga organisasi dapat memastikan bahwa biaya CSR benar-benar menghasilkan nilai sosial yang relevan, bukan sekedar memenuhi laporan atau formalitas. Berikutnya masuk ke dalam tahapan SROI. Yang pertama, establishing scope and identify key stakeholder. Nah, pada tahap awal, organisasi menetapkan batas analisis, yaitu tujuan dan evaluasi periode program yang akan dianalisis dan jenis SROI yang digunakan atau forecast atau evaluate.
evaluatif, serta sumber daya yang tersedia. Nah, setelah itu organisasi mengidentifikasi stakeholder yang terdampak atau berkontribusi terhadap program, lalu memilih siapa saja yang akan dilibatkan dalam analisis untuk memastikan perspektif mereka tercermin dalam hasil SROI. Yang kedua, mapping outcomes. Nah, tahapan ini menyusun teori of change atau peta dampak, mulai dari input, aktivitas, output, dan outcome. Nah, goalnya adalah memahami hubungan sebab akibat, terutama perubahan apa yang benar-benar dirasakan oleh stakeholder. Hasilnya biasanya berupa impact map atau logic model. Yang ketiga ini ada evidencing outcomes and giving them a value. Nah, organisasi mengumpulkan bukti bahwa perubahan benar-benar terjadi, misalnya melalui survei, wawancara, data internal atau dokumen. Nah, setelah outcome terbukti, langkah berikutnya adalah memberi nilai moneter pada perubahan tersebut menggunakan nilai pasar, financial proses, atau model valuasi lain. Yang keempat, establishing impact, yaitu tidak semua perubahan terjadi murni karena program. Nah, maka pada tahap ini dilakukan koreksi dengan konsep pertama, dead weight, atau perubahan yang terjadi meski program tidak ada. Yang kedua, attribution, yaitu porsi perubahan yang disebabkan pihak lain. Yang ketiga, ada displacement, apakah manfaat menggeser manfaat di tempat lain. Terus yang berikutnya ada drop off, yaitu penurunan manfaat dari tahun ke tahun. Nah, hasilnya akan menjadi net impact. Dan tahapan yang kelima ini adalah calculating the SROI, yaitu pada tahap ini semua nilai manfaat yang sudah disesuaikan akumulasikan, kemudian dibandingkan dengan total investasi yang dikeluarkan. Nah, yang keenam ini ada reporting, fishing, and embedding. Tahapan akhir ini adalah menyusun laporan yang transparan. Nah, menyampaikan temuan kepada stakeholder dan menggunakan hasil SROI ini untuk meningkatkan program. Nah, selain itu, organisasi perlu mengintegrasikan praktik SROI ke dalam manajemen rutin agar menjadi bagian dari pengambilan keputusan jangka panjang. Hubungan SROI dengan CSR. Jadi SROI dan CSR itu memiliki hubungan yang saling menguatkan, di mana CSR lebih berfokus kepada program yang memberikan dampak dan SROI lebih kayak sebagai alat yang membuktikan, sebagai alat pembuktian konkret milik CSR yang disajikan dalam bentuk kuantitatif. SROI juga dapat membantu perusahaan dalam pertama, pengambilan keputusan strategis dalam penerapan program CSR. Kedua, memberi bukti dampak nyata ke publik yang disajikan melalui laporan dalam bentuk kuantitatif. Dan ketiga, menjadi media akuntabilitas untuk memudahkan perusahaan dalam dalam menunjukkan transparansi dalam penggunaan anggaran CSR, dampak program, dan sebagainya. Dan keempat, menunjukkan benefit yang dapat diperoleh oleh perusahaan, baik itu memenuhi tujuan jangka panjang perusahaan, reputasi sosial, dan keberlanjutan bisnisnya. Oke, selanjutnya kita melakukan SROI analisis dari Astra. Nah, pada step pertama kita harus establishing scope, menentukan scope dan mengidentifikasi para stakeholdernya. Pada tahap pertama ini kita akan menentukan ruang lingkup. Selama tahun 2024, Astra mengadakan program DSR, Desa Sejahtera Astra, yang bagian dari Public Contribution Roadmap. Nah, Astra juga melaporkan di Sustainability Report-nya kalau program DSA ini sudah selama 2024 ada 24 program DSA baru. Hingga akhir tahun 2024, Astra telah membina 1.515 DSA dan KPA itu Kampung Berseri Astra. Nah, tahap kedua atau stage kedua itu mapping the outcomes. Nah, masuk ke tahap kedua kita akan melakukan pemetaan pada outcome-nya, mulai dari inputnya itu pasti Astra meng-hire staff atau fasilitator atau coach. Terus mereka juga menyediakan jaringan ekspornya, yang pasti dia pasti keluar dana. Untuk outputnya 468 dari 1.280 DSA yang
produknya dipasarkan ke 26 negara, 3.000 sekian itu tenaga kerjanya. Dan ada tenaga kerja baru dari DSA ini, 86% rata-rata meningkat pendapatannya dari program DSA ini. 349 miliar valuasi ekspor oleh DSA. Untuk stage 3 pada tahap ini outcome yang telah diidentifikasikan harus dibuktikan dan diberi nilai ekonomi. Pada saat ini Astra menjalin kerjasama dengan perusahaan Tiongkok untuk mengekspor 3.500 dari kerajinan DSA-nya itu dari Genban JP dengan nilai sekitar 47 miliar. Nah, selanjutnya kita establishing impact, yaitu ada deadweight, displacement, attribution, dan juga drop off. Nah, pada deadweight ini sebagian kenaikan pendapatan masyarakat desa mungkin tetap terjadi tanpa adanya DSA. Nah, untuk displacement, dampak program DSA ini tidak menyebabkan pergeseran signifikan terhadap aktivitas ekonomi lain. Attribution, keberhasilan DSA tidak hanya berasal dari Astra, tetapi juga ada peran dari pemerintah, masyarakat desa, dan juga birokrasi-birokrasinya. Dan selanjutnya ada drop off. Nah, pada ini Astra dianggap tidak ada penurunan karena outcome bersifat permanen. Misalnya keterampilan dari akses pasar yang terus melengkapi DSA. Selanjutnya masuk ke dalam menghitung SROI. Pada perhitungan ini di Astra melaporkan dari 129 sepanjang tahun 2024 mendapatkan nilai SROI 4 sebesar 4,09, yang artinya nilai itu lebih dari 1. Nah, menunjukkan bahwa program ini menghasilkan nilai tambah atau manfaat sosial lebih besar dibandingkan biaya yang telah dikeluarkan oleh Astra. Oke, selanjutnya tahap terakhir yaitu yang step 6 yaitu reporting using data embedding. Pada tahap terakhir hasil pengukuran SROI dilaporkan dan dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan program di sustainability report Astra. Nah, di sini ada referensinya. Mungkin ada tanggapan? Berarti jurnalnya tidak dibahas khusus ya? Langsung masuk gitu? Ada materinya. Maksudnya? Summary langsung dari materi. Berarti nggak dibahas khusus jurnal itu menggunakan metode apa, kemudian di mana ininya, di apa, lokasi penelitiannya di mana, nggak dibahas. Tidak dibahas. Sama dengan ini. Oh, beda perusahaan. Oke, mungkin ada tanggapan dari kelompok yang bukan presenter. Ini 5 juga ya? Ini cuma 4 ya? Oke. Ada tanggapan? Belum? Baik, terima kasih. Lanjut ya. Ada banyak sekali ya, ada enggak?
bulan rokok. Baiklah. Baik, selamat pagi Bu Astuti dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi sama kayak kelompok 1 tadi tentang Social Return on Investment atau SROI. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, di sini anggotanya ada saya Nastin, ada Delina Maharani, ada saya Julia, ada saya Ivan. Oke. Nah, SROI itu apa sih? Jadi sebenarnya SROI itu metode buat kita mengukur nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi dari suatu program atau investasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi intinya tuh kita mau tahu berapa besar jumlah manfaat sosial yang dihasilkan dari per unit uang yang diinvestasikan. Misalnya SRO ini di sini saya kasih contoh 1/3. Maksudnya gimana? Jadi setiap 1 rupiah uang yang diinvestasikan itu akan menghasilkan 3 rupiah nilai sosial. Nah, kenapa kok SROI penting? Yang pertama, bisa mengukur dampak secara lebih komprehensif, jadi nggak cuma fokus ke profit aja. Terus yang kedua, bisa membantu untuk mengambil keputusan baik dari pemerintah, NGO, ataupun perusahaan sosial buat mereka tuh benar-benar paham apakah program yang mereka buat itu benar-benar memberikan manfaat atau tidak. Terus juga meningkatkan akuntabilitas, jadi hasilnya itu lebih terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, menarik pendanaan baik dari investasi, baik dari investor atau dari pihak lain. Kenapa? Karena biasanya investor yang sosial atau CSR itu lebih suka kalau program yang dibuat atau dari perusahaan itu bisa memberikan dampak atau manfaat yang besar. Nah, yang dinilai dalam SROI seperti yang sudah saya jelasin tadi, ada dampak sosial, ekonomi, sama lingkungan. Kalau sosial itu contohnya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terus kalau dampak ekonomi, pengurangan biaya kesehatan. Terus kalau yang dampak lingkungan itu contohnya pengurangan emisi karbon. Nah, ketiga dampak ini tuh semua dikonversi menjadi nilai moneter, terus nanti akan dibandingkan dengan besarnya investasi yang dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa kita tuh perlu menghitung social return on investment. Jadi SROI ini membantu mengukur kontribusi organisasi terhadap SDG dengan menerjemahkan hasil sosial, ekonomi, dan lingkungan secara lebih jelas dan terukur sehingga dapat dievaluasi dan dibandingkan. Nah, SROI dilakukan melalui pemetaan outcome yang menghubungkan input, aktivitas, output, dan juga outcome untuk menilai kontribusi terhadap SDG yang relevan. Studi industri kaca Italia menunjukkan SROI rasio dan pembagian nilai itu sebesar yang pertama itu ada sosial sebesar 44,2%, yang kedua itu ekonomi sebesar 39,5%, dan yang terakhir itu lingkungan sebesar 16,3%, sehingga membantu membuat kebijakan menyelaraskan aktivitas industri dengan SDGs. Nah, yang kedua itu SROI memberikan pemahaman komprehensif mengenai trade-off antara kepentingan ekonomi dan tuntutan lingkungan. Nah, trade-off ini muncul ketika upaya menurunkan dampak lingkungan seperti dekarbonisasi membutuhkan investasi besar yang menurunkan return jangka pendek. Nah, dengan membagi analisis ke dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, SROI ini menunjukkan dampak berbagai pilihan investasi, mulai dari dekarbonisasi, efisiensi energi, serta reuse berdasarkan biaya manfaatnya. Nah, contoh studi Italia itu menunjukkan dekarbonisasi itu penting untuk SDG 13, tetapi berbiaya tinggi, sementara efisiensi energi dan reuse itu memberi hasil ekonomi dengan lebih cepat. Nah, terus yang ketiga itu SROI itu meningkatkan keterlibatan stakeholder melalui proses evaluasi yang partisipatif dan transparan untuk memvalidasi hasil investasi. Nah, pada SROI itu mensyaratkan pelibatan pengguna, staf, mitra, dan pembiaya pada tahap pemetaan outcome serta saat menghitung attribution atau deadweight. Studi Italia menggunakan forum
ASOVETO dan fokus group untuk menetapkan skop, mengidentifikasi stakeholder, memetakan outcome, dan meninjau hasil setiap tahap dari SROI. Nah, yang keempat dan yang terakhir itu SROI itu meningkatkan kredibilitas pengukuran melalui metode yang terukur dan terstandarisasi. Kredibilitas muncul karena metodologinya itu transparan, dapat diulang, dan dapat diaudit, sehingga hasilnya itu dipercaya oleh pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, yang keempat, metrik mitigasi gateway itu tuh dia tuh fokus pada bagian perubahan yang akan terjadi meski program itu tidak ada. Nah, yang kedua itu ada attribution, jadi dia tuh fokusnya tuh proporsi perubahan yang dipengaruhi oleh pihak lain. Nah, yang ketiga itu ada displacement, jadi displacement itu membahas manfaat yang tercipta tetapi mengurangi manfaat di tempat lain. Nah, terus drop off itu tuh penurunan manfaat dari waktu ke waktu. Nah, ini tuh memastikan bahwa analisis tidak melebih-lebihkan dampak. Dengan menerapkan standar ini secara konsisten, SROI hanya menghitung net impact sehingga kualitas dan kredibilitas hasil evaluasi semakin terjamin. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tahapan SROI. Jadi yang pertama itu adalah menetapkan ruang lingkup, mengidentifikasi dan melibatkan stakeholders. Jadi tahapan pertama dalam penilaian SROI ini adalah penetapan ruang lingkup serta mengidentifikasi dan melibatkan stakeholders dalam programnya. Penetapan ruang lingkup dilakukan untuk memberikan batasan pada hal yang akan diperhitungkan. Ini tentu penting untuk mengingat studi SROI sendiri kadang-kala itu memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. Sehingga penting untuk melakukan hal ini agar studi SROI ini dapat berjalan efektif dan tidak keluar dari konteks. Terus selain itu dalam tahapan ini dilakukan mengidentifikasi stakeholders. Jadi yaitu kepentingan ini dipetakan baik dari segi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selain itu dalam tahapan ini juga dilakukan melakukan analisis sumber daya yang tersedia dan prioritas pengukuran harus jelas dalam tahap ini untuk memastikan yang diusulkan itu apakah layak. Yang kedua itu memetakan outcomes. Jadi setelah menetapkan ruang lingkup dan mengidentifikasi stakeholders, tahapan selanjutnya adalah menetapkan outcomes. Jadi ada 5 tahapan penting dalam tahap ini, yaitu yang pertama memulai dengan peta dampak, mengidentifikasi input, menilai input, klarifikasi output, dan mendeskripsikan outcome. Dalam tahapan ini, stakeholders itu memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, keterlibatan dalam pembuatan peta dampak ini akan memastikan outcomes yang berdampak pada stakeholders dapat terukur dan dinilai. Yang ketiga itu membuktikan dan memberikan nilai pada outcomes. Jadi tahapan selanjutnya adalah memberikan nilai pada outcomes yang telah dipetakan. Jadi ada 4 tahapan yang penting dalam tahap ini, yaitu mengembangkan indikator outcomes, mengumpulkan data outcomes, menetapkan beberapa lama outcomes itu bertahan, dan memberikan nilai pada outcomes sendiri. Yang keempat itu menetapkan dampak. Jadi tahapan selanjutnya adalah menetapkan dampak dari program. Jadi menetapkan dampak ini dilakukan untuk mendapatkan outcomes yang murni dari investasi sosial yang telah dilakukan kepada program. Jadi terdapat 4 aspek dalam menetapkan dampak ini, yaitu dead weight, displacement, attribution, dan drop off. Jadi dead weight sendiri itu adalah manfaat yang terjadi begitu saja. Ini merupakan ukuran jumlah outcome yang akan terjadi maupun yang belum terjadi. Jadi selanjutnya itu attribution adalah manfaat yang dipengaruhi oleh pihak lain yang ikut berkontribusi pada program. Selanjutnya displacement itu adalah manfaat yang menggantikan manfaat lainnya. Dan yang terakhir itu drop off adalah pengurangan nilai manfaat dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang kelima itu adalah kalkulasi SROI. Jadi tahapan selanjutnya ini yaitu mengkalkulasikan atau memperhitungkan nilai SROI sendiri. Nilai SROI pada sebuah program itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, di antara faktor dead weight, displacement, attribution, dan drop off. Yang keenam itu adalah pelaporan implementasi SROI. Jadi tahapan terakhir ini adalah pelaporannya dilakukan dengan menyusun studi SROI ke dalam dokumen yang sistematis yang kemudian dilaporkan kepada stakeholder perusahaan. Implementasi dilakukan dengan mengkomunikasikan hasil nilai SROI dan penyematan proses SROI pada organisasi. Berikutnya adalah hubungannya dengan CSR itu
kan CSR merupakan suatu bentuk komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun sering hanya dilaporkan sebagai daftar kegiatan tanpa menunjukkan dampak nyatanya. Nah, peran SROI di sini adalah untuk menunjukkan dampak dari kegiatan tersebut secara nyata dalam bentuk laporannya. Selanjutnya, analisis SROI CSR. Nah, kami menggunakan perusahaan bernama PT Tirta Alam Segar Mandiri, yaitu perusahaan air minum dengan skala regional di Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki program yang berjudul Tirta Edukasi Air Bersih yang berfokus pada pembangunan instalasi filter air dan pelatihan sanitasi di Desa Kedungrejo, Sidoarjo. Tahap satunya menentukan skop dan stakeholdernya. Skop analisisnya itu yang pertama dan periode dilakukan selama 1 tahun atau forecast evaluasinya. Fokusnya adalah dampak dari instalasi air bersih dan pelatihan sanitasi yang lokasinya berada di Desa Kedungrejo, Sidoarjo. Stakeholdernya terdiri dari warga desa sebanyak 350 kakak atau kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak sekolah dasar, puskesmas kecamatan, dan NGO. Tahap kedua menentukan mapping outcomes-nya. Yang pertama kan instalasi filter ini angka yang di sini itu semuanya asumsi. Jadinya harga budget perkiraannya itu kalau instalasi filter air itu sebesar 250 juta. Pelatihan sanitasi selama 6 sesi itu sekitar 50 juta. Operasional dan monitoringnya sekitar 25 juta dan total biaya untuk diinvestasikan itu sebesar 325 juta. Nah, output yang dihasilkan itu terdiri dari yang pertama adalah satu instalasi air bersih telah berfungsi, yang kedua dari 350 rumah tangga telah menerima akses untuk air bersih, yang ketiga dari 250 ibu rumah tangga mengikuti pelatihan sanitasi, dan yang keempat ada 220 anak SD akan mendapatkan penyuluhan higienitas. Outcome yang didapatkan terdiri dari yang pertama adalah penurunan angka pada kasus diare di desa. Asumsi dari 22% menjadi 9% dan penghematan biaya untuk pengobatan di puskesmas. Kedua ada penghematan biaya untuk pembelian air galon. Yang ketiga ada waktu yang dimiliki ibu rumah tangga lebih efisien. Dan yang keempat ada kehadiran anak-anak di sekolah juga meningkat. Nah, ketiga ada evidensi, outcomes, dan evaluation. Yang pertama, penurunan biaya kesehatan karena kasus diare. Nah, sebelum program itu kan di desa tersebut terdapat 3 kasus diare tiap kakak per tahun. Sesudah diterapkannya program CSR, itu hanya ada 1 kasus diare tiap kakak. Terdapat perubahan yaitu 2 kasus diare menjadi lebih sedikit tiap kakak. Untuk 350 kakak, maka terdapat 700 kasus diare yang berhasil dicegah dengan program ini. Kemudian outcome dari penurunan kasus diare ini adalah perkiraan biaya obat dan periksa ke dokter itu 150.000 per kasus. Kasus diare yang berhasil dicegah kan sebesar 700 orang. Maka manfaat yang diterima masyarakat itu jadi orang yang berhasil diobati itu dikali sama biaya obat dan periksa ke dokternya, jadi totalnya ya 105 juta. Berikutnya ada masih tahap evidensi. Yang kedua ini penghematan untuk pembelian air galon. Nah, sebelum program itu kan 80.000 per bulan. Kalau dijadiin setahun itu kan dia nilainya 960.000. Sesudah ada program CSR ini, masyarakat itu sebulan hanya mengeluarkan uang sekitar 41.600 per bulan. Kalau di total ke tahun 500.000. Manfaat yang diterima mereka lebih menghemat sekitar 175 juta per tahun. Nah, yang ketiga ada efisiensi waktu untuk ibu rumah tangga. Hemat waktunya itu 30 menit per hari, sama dengan kan 15 jam per bulan. Valuasi waktunya itu 15.000 sama dengan 15.000 per jam. Nah, 15 dikali sama valuasi waktunya sekitar kan 225 per bulan.
225 pekerjaan ini dikali sama 1 tahun, selama 1 tahun jadinya kan 2,7 juta per tahun. Jadi manfaat yang diterima oleh ibu rumah tangga dalam mengefisiensi waktu itu sekitar 954 juta. Berikutnya ada kehadiran anak-anak di sekolah menjadi meningkat. Nah, nilai ekonomi peningkatan kehadiran atau future income uplift itu sebesar 600.000 per anak. Jumlah anak-anak SD yang dari daftar itu sebanyak 220 siswa. Jadi manfaat yang diterima itu dari jumlah anak-anak SD dikali sama nilai ekonominya, jadi sekitar 132 juta. Jadi total manfaat bruto atau gross value-nya itu dari yang pertama kan 105 juta, terus ditambah 175 juta tambah 945 ditambah 132. Jadi gross value-nya sekitar 1,357 M. Berikutnya ada tahap keempat, yaitu establishing impact, yaitu yang pertama hitung debt weight-nya. Jika tanpa program CSR, maka hanya 10% warga yang memiliki akses ke air bersih. Total manfaat brutonya kan sebelumnya tadi 1,357 M. Debt weight-nya dengan asumsi 20%, maka total manfaat brutonya itu sebesar 1,856 M. Kemudian ada hitung attribution-nya. Puskesmas memberikan penyuluhan memiliki 10% kontribusi. Kemudian ada NGO yang memberikan bantuan sebesar 5%. Jadi atributnya itu total 15%. Total manfaat setelah attribution itu sebesar 922.760.000. Nah, yang ketiga ada hitung displacement-nya. Pada PT TASN ini nggak ada pergeseran dampak negatif ke lokasi atau pihak luar, maka displacement-nya 0%. Kemudian ada hitung drop off. Nah, kan ini asumsinya forecast-nya untuk 1 tahun, maka drop off-nya 0% juga. Tahap kelima adalah menghitung rasio SROI-nya. SROI rasionya itu kan dari total manfaat bersih dibagi total investasi. Yang dimana tadi total manfaat bersihnya kan 922.760 dibagi sama nilai investasi yang di awal tadi 325 juta. Dapatnya 2,83 dibagi 1. Maka setiap Rp 1 rupiah investasi CSR menghasilkan nilai 2,83 nilai sosial. Nah, jadi dari perhitungan SROI yang sudah dijelasin sama Cek Diana, kita bisa menyimpulkan 5 hal ini. Yang pertama, program CSR air bersih itu bisa memberikan dampak sosial yang besar buat masyarakat. Terus yang kedua, efek terbesarnya adalah efisiensi waktu buat ibu rumah tangga sekitar 69,6%. Nah, itu dapat dari mana? Dari nilai outcome efisiensi waktu yang tadi sudah dihitung dibagi sama total manfaat bruto, tadi juga sudah kita hitung juga, itu dikalikan sama 100%. Terus yang ketiga, menghemat biaya kesehatan dan pembelian area juga bisa menjadi signifikan. Lalu rasio SROI itu kan menunjukkan efektivitas yang tinggi, yaitu 2,83 dibagi 1. Jadi dari 1 rupiah nilai investasinya ternyata memberikan nilai sosialnya 2,83 rupiah. Dan yang terakhir, program CSR ini tuh terbukti memberikan kontribusi ke SDG ketiga tentang good health and well-being, terus SDG 6 clean water and sanitation, sama SDG 4 yaitu quality education. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Ada tanggapan? Belum? Atau ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Baik, terima kasih. Yuk, kita berikan semangat buat diri kita. By the way, pengumpulan tugasnya saya minta ditambahkan analisis, buatnya analisis, tapi summary dari jurnal ya, yang pasal sama
apa topiknya? Materinya itu yang definisi SROI nggak usah, tapi yang Paso sama yang Italia, yang gelas itu disamarikan. Kita bahas, saya kasih waktu 15 menit ya. Jadi semua ya, jadi semua kelompok ya. Ditambahkan di PPT-nya ya. Ada kelompok yang sudah membuat summary. Yang masuk ada yang buat. Kalau yang case study-nya di Itali nggak ada yang buat semua ya. Astaga. Buat ya, dua ya. 15 menit cukup dong. Sekarang supaya bisa didiskusikan.
sosmed. Oke, udah? Tapi yang kelompok dua udah? Tidak ada? Itu sudah sama dia tuh.
Oke. Udah selesai? Kelompok 1 udah selesai? Tinggal kirim. Oh, tinggal sedikit, tapi ya sedikit. Untuk 2, udah enggak? Ada berapa kelompok ya di sini? 6. 1, 2, ya kelompok mungkin 4. 4, yang tadi kelompok 6, 3, 6, berarti ada semua ya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ada? Oh 5 ada. Oke, berarti bisa dikirim ya ke saya setelah revisi ya. Tahu ya email saya? Tak tulis. Bisa presensi ya? Belum presensi ya? Bisa juga. KPI, bener ya KPI? Kenapa? Ini bisa nggak? Iya. Tidak bisa. Yuk silakan. Wes dikirim. Itu apa 10 13. Oh, B13.
Oke, sambil Anda kirim, saya mau sampaikan UT itu AS ya. Kemudian bisa ada FGG. Apa itu FGD? FGG yang akan dilaksanakan minggu depan. Jadi harusnya kan minggu depan Anda sudah ikut kuliah umum itu ya. Tapi nanti kami akan masuk untuk FGG. Semoga bisa sesuai dengan jadwal kelas. Ini kelas apa? Kelas saya. Kelas jam 1 ya. Semoga bisa sesuai dengan jadwal kelas. Kalaupun nggak bisa sesuai jadwal kelas, kami akan atur minggu depan sebelum tanggal 20. Karena 20 itu kan masih ada ujian akhir ya, yang ambil KDB masih ada ujian akhir jadi Sabtu itu nggak bisa. Jadi kemungkinan akan di Senin sampai Jumat. Tapi langsung tunggu pengumumannya lewat ketua kelas ataupun ULS-nya gitu. Jadi UAS-nya akan diselenggarakan sebelum masa UAS-nya karena kita akan FGD aja, bukan tertulis. Jadi ada dikasih bahan apa yang sudah ada pelajari dan sudah masih di pertemuan. Nah itu nanti yang akan didiskusikan. Misalnya saya akan ngasih kasus SROI. Tadi kan Anda udah tahu gitu ya cara gather datanya. Kemudian Anda mengkalkulasikan sampai ke angka rupiahnya, monetaris dari data kualitatifnya. Betul ya? Itu yang Anda lakukan ya? Dari contohnya TASN, TASN dan Astra gitu ya. Nah, tapi kan Anda untuk kualitatifkan itu Anda tidak melakukan wawancara ya. Anda hanya lihat dari data laporan sustainability atau laporan tahunan ya. Sustainability-nya. Dari laporan sustainability Anda kuantitatifkan, monetaskan gitu kan. Betul ya? Betul ya? Jadi kalau SROI gitu ya, kalau kita menghitung SROI-nya dari contoh yang Anda ambil tadi, seharusnya gitu bukan ngambil dari apa yang disampaikan perusahaan kan. Kalau yang di sustainability report itu kan apa yang disampaikan perusahaan. SROI itu pada intinya adalah part of management project. Jadi kalau Anda management project, kemudian bagaimana Anda mengukur hasil apa output dan outcome daripada project itu digunakan SROI. Itu kan? Nah, kenapa kok saya minta paksa Anda untuk baca jurnal gitu ya? Kalau Anda lihat di dalam jurnal itu, maka SROI dipakai sebagai salah satu metode cara alat ukur gitu. Nah, bisa dengan alat ukur lain bisa. Tapi yang paling saat ini gitu ya, yang paling bisa kita pakai itu SROI. Yang paling lah. Nah, tentunya hasil SROI ini harus ada validitas datanya. Datanya harus valid. Ini kan sama dengan kalau Anda melakukan penelitian kualitatif, kemudian di kuantitatifkan. Jadi mixed method. Kalau Anda yang ambil data, SROI itu seperti itu. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan data kualitatifnya itu juga harus valid. Caranya validasi gimana? FGD itu tadi pakai FGD. Maka setelah datanya valid, tentunya tadi kalau TASM atau Astra itu Anda harus berdiskusi dengan apa? Penerima manfaat kan? Atau yang terdampak, stakeholder yang terdampak. Itu. Makanya tadi kalau Anda lihat ada catatan
di mana SROI tidak boleh over budget. Artinya kita juga harus ngecek dulu ya. Kalau misalnya TSHM tadi ngambil, dia mengatakan proyeknya itu di mana? Nah di lokasi itu apakah ada proyek yang sejenis? Kalau sejenis hati-hati, bisa jadi apa? Itu bukan dampak langsung daripada proyek yang dijalankan. Nah, hasil SROI itu bisa dipakai untuk evaluasi, bisa dipakai untuk perencanaannya. Kalau perencanaan, maka kita mau menerapkan apakah program ini bermanfaat kalau kita terapkan. Kemarin ada contoh dari kelas sebelah itu perpustakaan keliling. Mereka fiktif tapi perusahaan keliling. Saya tanyakan, apakah ada program yang sama? Lalu kalau di sana tujuannya, mereka tujuannya adalah mengurangi aktivitas kenakalan remaja. Berarti yang mau disasar adalah remaja, kan? Maka bacaannya harus yang remaja. Kalau mau buka perpustakaan keliling, apa yang menarik bagi remaja? Jangan-jangan malah game keliling yang lebih menarik gitu kan? Game tapi yang edukasi gitu ya, dipilih. Atau ya mungkin untuk menumbuhkan literasi baca itu diselingi dengan game gitu. Itu lebih bermanfaat. Ya, SROI-nya jauh lebih tinggi gitu hasilnya. Nah, hati-hati di situ. Itu kalau perencanaan. Jadi mereka membuatnya perencanaan bukan evaluating. Kalau ini kan mau evaluating. Dua-dua contohnya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Sudah dikirim? Masih mandek terminal? Lagi ngirim. Oh iya. Yan? Iya. Kelompok 4 wis. Proses, Bu. Oh proses. Kelompok 5? Proses juga. Lama nggak? Gini aja, tak tinggal nggak apa-apa ya. Tapi kiriman langsung ya. Supaya nanti siang ini aku bisa, setelah melayat aku bisa diskusikan dengan dosen yang lain. Bolehkah saya tinggal? Ada pertanyaan nggak tapi? Hah? Oh ya, offline jelas FGD. Ya, makanya jamnya nanti akan disesuaikan. Bu, FGD itu apa tadi, Bu? Hah? FGD tadi apa? Ujian. Ujian. Itu FGD haji. Lisan. Brian. Lisan ya? Oke. Orang, lisan, apapun istilahnya. Iya. Tapi yang penting nggak nulis. Masih, Bu. Jadi nilainya on the spot kayak gini. Kayak gini kan aku juga ngasih nilai dong, nilai keaktifan. Resensi dulu. Sekarang aja. Soalnya mau tak tutup. Ada sakti tadi, tapi harus sakti. Tapi tadi kita tidak jelas. Karena ini perubahan lagi loh. Bahan silami apa nilai segala macam. Nanti kita sampaikan lagi. Tapi kita nggak ujian kayak UTS kemarin jelas FPNA itu nggak. Nilai harus keluar. Sudah. Apik lah. Oke lah. Makanya sampai di sini. Kemarin aku pakai dulu. Tapi nggak apa-apa. Bu, belum dibuka sih. Udah tuh. Belum nih? Tapi udah lewatin aja deh. Nanti kalau harus persiapkan dari sekarang kalau misalkan nggak lulus. Udah siap dicaci maki.
Kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, kelompok 1 sama kelompok 2 toh. 3, 4, 5 kan belum. What happened? Masih terminal lah. Rizka, kenapa sih? Rizka mikir apa sih? Kelompokku bingung sih mikir apa. Kelompokku bingung sih mikir apa. Mikir apa sih? FGD. Ya ini, PPT atau Oh, summary artikel LS. Ini apa summary artikel LS? Oh. Ya. Udah isi. Aku nggak pasti nggak dapet bisnis sih. Sama di dia ya, yang persennya hijau dia. Karisa ada? Manual. Jadi ada? Manual. Jennifer? Rizka? Ivan? Bayan? Iya Bu. Lalu Sis Bayan? Iya Bu. Dari sama? Gerarda? Alexihan? Cynthia Helena? Rizky Chandra? Alexander Rohani? Muhammad Farhan? Ivan? Betul ya? Semua ya? Masih kan ya? Semua ya? Teman ya? Ada yang ikut kelas lain nggak ini? Rizky? Iya, kenapa siapa? Rizky. Ada yang ikut kelas lain nggak? Anggota? Nggak ada yang atur. Oh, nggak lapor ya? Karena sudah saya minta untuk lapor kalau itu. Rik, kamu dengar ya? Ini kelompok 3, 4, 5, 6 belum masuk ke saya. Tolong segera. Kelompoknya nggak meninggalkan kelas belum terkirim, ya? Yang penting ngerti di sini. Makanya aku bilang gitu. Biasanya ketinggal. Iya, tolong ya. Kirim ya. Serius. Mama Ibu Seni tadi. Tidak ya.